terkait dengan pembebanan pungutan impor, pajak impor yang masuk ke negara Amerika, saya menghormati keputusan Trump itu. Bapak Prabowo, saya kenal benar beliau. Beliau mengerti strategi paling dalam. Pak Prabowo, presiden kita ini terbitan dari Amerika. Kultur budaya itu dia tahu. Kemana arah dan bagaimana caranya. Beliau memikirkan tenang-tenang persoalan ini dan mengambil langkah-langkah, menentukan Pak Erlangga Hartarto, Ibu Sri Mulyani, dan Menteri Luar Negeri untuk berangkat ke Amerika membicarakan. Sekali lagi, membicarakan, kemudian atas dasar saling menghormati, dan syukur-syukur bisa bermuara kepada saling menguntungkan. Kebijakan atau putusan Presiden Trump, Presiden Amerika Trump, terkait dengan pembebanan pungutan impor, pajak impor yang masuk ke negara Amerika, seperti kita dapat 32. Sebetulnya bukan 32, ada tambahan 10 lagi yang sebelumnya itu. Nah, dan berbagai negara di Cina, apa segala macam, menurut saya adalah setiap pemimpin suatu negara memiliki hak prerogatif untuk memutuskan hal apa yang akan diputuskan itu apakah berguna bagi kepentingan bangsa negaranya. Saya menghormati keputusan Trump itu. Dia berpikir untuk negaranya. Tapi satu sisi kan implikasi, dampak negatif dari putusan ini membawa dampak yang luar biasa bagi negara-negara maju maupun negara berkembang. Karena dengan kebijakan tarif impor seperti itu menyulitkan barang untuk masuk ke Amerika. Dan dapat terjadi nanti di negara yang kena pajak tinggi, seperti mungkin Cina tidak terasa lah ya kita. Tapi dapat terjadi di negara ini akan mempengaruhi produk-produk barang tertentu yang memang arahnya kita ekspor ke Amerika. Dan implikasi lebih jauh pasti lapangan kerja berkurang. Di dalam hal ini Bapak Presiden ini menurut saya ini saya naruh hormat karena beliau memikirkan tenang-tenang persoalan ini dan mengambil langkah-langkah, menentukan Pak Erlangga Hartarto, Ibu Sri Mulyani, dan Menteri Luar Negeri untuk berangkat ke Amerika membicarakan. Sekali lagi, membicarakan, kemudian atas dasar saling menghormati, dan syukur-syukur bisa bermuara kepada saling menguntungkan. Orang lain di luar bilang negosiasi, tidak ada negosiasi di sini. Kita tidak dalam posisi negosiasi. Bapak Prabowo, saya kenal benar beliau. Beliau mengerti strategi paling dalam. Yang kedua, Pak Prabowo, presiden kita ini terbitan dari Amerika. Kultur budaya itu dia tahu. Kemana arah dan bagaimana caranya. Negara lain memilih konfrontasi dengan cara memberikan perlawanan tarif yang lebih tinggi atau sama. Bapak Prabowo mengambil cara namanya bukan konfrontasi, konsultasi. Jadi yang diutus ini konsultasi. Ingat, konsultasi bukan konfrontasi. Banyak di luar sudah heboh akan negara akan begini. Memang risiko bernegara begini. Dan jangan coba-coba menumpahkan hal-hal yang tidak relevan atau tuduhan-tuduhan bahwa karena ini pemerintah tidak cekatan, nggak bisa. Hal ini bukan gampang. Karena hubungan antara bilateral dua negara, Indonesia Amerika ini harus dipahami betul-betul bahwa tidak bisa konfrontasi. Hanya dengan komunikasi dan konsultasi ini bisa selesai. Apapun risikonya. Tetapi permainan ini terletak di Amerika. Bagaimana kita membawa diri atas dasar saling menghormati dan saling menguntungkan. Ya, adapun peperangan tarif antara Amerika, Inggris, Amerika dan Cina itu tidak usah kita berpikir jauh. Selama ini bangsa kita
Dan oknum-oknum di pemerintahan hanya berpikir soal negara orang. Jarang kita pikirkan negara kita. Tidak usah pikirkan bagaimana mau gempa bumi antara dua, nggak usah. Bahwa ada dampaknya, ini yang dipikirkan. Selama ini hampir seluruh negara ini dipenuhi barang Cina. Iya kan? Nah, itu yang dipikirkan supaya pabrik-pabrik jangan tutup karena persaingan harga. Jangan pikirkan antara Cina dan Amerika. Itu normal saja. Dan ini adalah cara Trump menurut saya. Dia pasti ini menggunakan hal ini untuk memikirkan kepentingan negaranya. Karena selama ini defisit. Maka saatnya lah dia ingin supaya mengkolek uang untuk. Artinya seorang kepala negara yang memikirkan kepentingan negaranya sama dengan Pak Prabowo. Dia mikirkan kepentingan negaranya. Kira-kira perlu nggak Indonesia memperlakukan kebijakan yang sama seperti Donald Trump? Mengingatkan kan kalau pajak impor dari Indonesia ke Indonesia masuk itu kecil sekali gitu. Apakah kita juga harus naikin gitu, terutama untuk produk-produk Cina? Untuk konfrontasi nilai tarif pajak itu tidak mungkin. Pak Prabowo tahu itu posisinya. Dalam pepatah Cina, dalam Cina itu dia katakan, tahu diri orang, tahu diri kita di atas angin. Pak Prabowo tahu kemana hal yang harus dimainkan. Ya, tidak mungkinlah dia melawan kayak Cina ke situ. Bunuh diri. Tapi Pak, masyarakat Amerika sendiri juga nampaknya tidak suka dengan kebijakan yang diterapkan. Itu masalah lain. Kalau masyarakat Amerika tidak suka terhadap kebijakan Trump, itu kok masalah politik dalam negeri. Ngapain kita mikir? Kita pikirkan aja bagaimana supaya kita selamat dalam situasi seperti ini, di mana dolar sudah $1 sudah mendekati sempat 17.000. Sekarang hari ini 16.850. Yang kedua, kemungkinan besar akan terjadi ada satu keterlambatan ekspor kita seperti itu. Dengan demikian kita harus mencari pangsa pasar yang baru di luar Amerika. Ya, setiap masalah yang berkaitan dengan dagang pasti ada jalan keluar. Kalau mengantisipasi dampak dari kebijakan tersebut, masyarakat bagi ekonomi Indonesia seperti apa? Kalau menurut saya, seorang masyarakat pun, satu manusia pun tidak akan bisa atasi kecuali dengan upaya sendiri. Misalnya, satu, kesetiaan bagi apa yang dia dapatkan sekarang melalui pekerjaan. Seberapapun gaji, tidak usah bermacam-macam. Orang petani kembali ke tanah, cangkul sawah dengan baik. Nggak usah ribut terus di medsos apa, sampai sakit, sampai mati. Nggak usah. Sekarang ini banyak gerakan gelombang masyarakat berbondong-bondong membeli emas. Bagaimana? Kalau yang enggak, semua langkah-langkah yang diciptakan masyarakat perorangan maupun kelompok, selama itu bermuara pada manfaat yang positif, membawa nilai tambah uang dan ekonomi, lakukan saja. Mengapa tidak? Artinya Pak pemerintah melalui Pak Presiden Prabowo ini juga sudah melakukan langkah-langkah, artinya kemandirian ekonomi, kemandirian hal-hal lain untuk bangsa Indonesia nih Pak. Kamu tahu dulu waktu dia dilantik presiden dan 1 bulan 2 bulan kemudian dia bilang, saya akan lakukan kemandirian bangsa dan tidak ingin didikte-dikte oleh bangsa manapun di dunia ini. Itu pernyataan. Artinya dia menghargai dirinya untuk dihargai negara lain. Dia menghargai Indonesianya untuk dihargai negara lain. Walaupun kalian lihat sendiri Bapak Prabowo dengan rendah hati mengundang wartawan, dicaci maki, ya baik-baik aja itu. Pak, artinya langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo saat ini sebenarnya sudah tepat, namun ini terbentur dengan situasi geopolitik ataupun geoekonomi global gitu Pak ya? Nah, kalau ini kan baru langkah untuk mengutus orang. Belum ada langkah apapun, baru membentuk 3 orang untuk diutus ke sana. Ya maksudnya langkah kemandirian ekonomi tadi, misalnya langkah kemandirian bangsa supaya tidak tergantung dengan negara lain.
itu sebetulnya niat yang murni mulia yang dilakukan Bapak Prabowo, kemandirian bangsa di bidang perekonomian, di bidang pangan dan energi, penekanannya itu dua. Nah, pangan dan energi. Tapi bagaimana you membangun pangan dan energi sementara warisan kepada dia 800 triliun uang harus cicilan pokok, 400 triliun uang bunga yang harus diselesaikan. Tentu ini harus mutar otak bagaimana supaya kita tetap kita dihargai sebagai bangsa. Artinya langkah-langkahnya misalnya ataupun janji politik misalnya sewaktu kampanye, hilirisasi lah katakanlah itu. Artinya sudah tepat sekali dengan kondisi geopolitik ataupun ekonomi global saat ini, Pak. Hilirisasi itu bagian daripada kemandirian bangsa untuk membawa nilai tambah terhadap produk itu. Nah, dengan demikian kita bisa mengambil lebih banyak lagi hasil harga daripada itu. Hilirisasi artinya kemandirian bangsa. Tapi kan tidak, orang baru 5 bulan sudah diupiak-upiak sana sini Prabowo, tidak beres apa. Ini kadang-kadang ngurus kelurahan aja 1 miliar udah susah ngurusnya. Bagaimana yang ngurus negara? Iya kan, harus sabar ini. Kalau tidak, saya yakin, ini saya tegaskan, saya yakin Pak Prabowo sudah berjalan di rel yang benar. Namun tidak bisa seperti makan cabai langsung pedas kan. Utang begitu besar diwariskan. Siapa yang bisa kerja seperti itu? Tidak ada. Cari orang manusia yang bisa kerja dengan utang. Mungkin dia bunuh diri kali. Diwariskan utang begitu besar. Dengan kesalahpahaman yang begitu tinggi. Dengan caci maki yang begitu seenak perut saja. Orang-orang yang makan gaji dari pemerintah, dari kas negara sebagai dosen, tapi ikut mencaci maki presiden. Tidak ada lah seperti itu. Jadi langkah untuk menghadapi tadi kembali ke masalah kebijakan Trump mengutus 3 utusan ke sana itu sudah tepat sekali, Pak. Kira-kira endingnya seperti apa nih, Pak? Langkah untuk mengutus 3 orang ini itu di atas kertas. Tetapi upaya-upaya yang lain, Bapak Presiden ini kan ahli strategi, ahli komunikasi, dan dia paham ke negara mana dia sedang berurusan. Dia paham, dia terbitan dari Amerika. Jadi di samping ini, dia akan dapat memperoleh informasi. Untuk langkah berikutnya tidak langsung selesai, langsung beres. Tidak mudah. Tidak mudah mendikte negara besar. Butuh satu langkah-langkah yang simpatik, konsultatif, komunikatif. Ya syukur-syukur. Untung Ibu Sri Mulyaniku tentu sudah tahulah bagaimana ya. Kultur di sana. Ya sudah tahu kan, terbitan dari sana lah. Iya. Ya artinya juga ini harapan ataupun saran terhadap masyarakat sendiri ini seperti apa nih, Pak? Ya saran terhadap masyarakat, beli kepercayaan Bapak Presiden. Jangan 5 bulan diupiak-upiak saya tidak karuan. Beri kepercayaan supaya dia tenang mengurus ini. Saya tahu arahnya, saya tahu persis bahwa arahnya akan melakukan satu namanya penyempurnaan di berbagai hal. Yang dia tegaskan misalnya narkoba sudah membahayakan negara, korupsi ini sudah menenggelamkan negara. Kemudian ini kan tidak gampang urusnya sambil melakukan ini. Sementara rakyat menghendaki supaya cepat bikin makmur, ya enggak lah. Tidak semudah. Ya kalau makan cabai langsung pedas bisa lah itu. Kalau isu terkait kebijakan Trump untuk dalam negeri ini, isu tentang PHK besar-besaran, menurut Pak John bagaimana? Masalah PHK besar-besaran di mana-mana seluruh dunia akan terjadi. Karena PHK itu terjadi, apakah karena manajemen pemilik perusahaan tidak bisa melanjutkan lagi perusahaan karena biaya lebih tinggi daripada pemasukan, ataukah ada konflik internal perusahaan antara direksi dan pemegang saham, ataukah memang di dalam ada gangguan laten perburuan, buru-buru ngamuk terus, siapa pengusaha yang mampu mau berusaha dengan dia mungkin terus oleh buruh yang mestinya setia, rasa hormat itu. Nah yang lainnya memang sengaja dipilotkan supaya melarikan diri dari utang. Itu penyebab dari PHK. Tidak langsung kayak kebijakan Trump ini. Bisa terjadi karena mau melarikan diri dari utang di bank. Geopolitik atau geoekonomi global ini tidak hanya dihadapi oleh Indonesia saja, Pak. Sangat. Seluruh dunia terpengaruh sampai Timur Tengah ini.
Ya, siapapun kena. Kalau nggak salah 50 negara itu. Termasuk negara maju juga kena terdampak. Iya, Uni Eropa kan ya, kena juga kan. Tapi semua negara tentu bagaimana. Nah, sahabat sejati Amerika kan Kanada, Meksiko kan kena itu. Jadi dalam hal kebijakan sekarang itu tidak lagi berdasarkan kesepakatan. Tidak ada ilmunya, kayak Ibu Sri Mulyani tidak ada ilmunya lagi nih ekonomi ini. Berdasarkan kepentingan negaranya dan kemauan pimpinan negara itu sendiri. Dia langgar semua peraturan, kesepakatan dengan Kanada, Meksiko ada, dia hapusin aja begitu. Ini adalah kebijakan negara Amerika Serikat. Kita terlalu banyak mencela atau memuji juga tidak bisa. Yang kita bisa lakukan hanya bagaimana kita mengambil langkah-langkah yang membawa nilai tambah ekonomi maupun penyelesaian masalah terhadap kebijakan penentuan tarif oleh Trump ini. Dan pada satu sisi masyarakat harus belajar untuk memberi kepercayaan pada pemerintah mengatasi masalah-masalah yang dihadapi sekarang. Yang ketiga, bagi seluruh masyarakat, apapun yang dikerja sekarang kerjakan dengan baik, setia, seberapapun hasilnya setia, supaya tidak melarat kalau timbul masalah.